Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, setanah Borneo dan satu Indonesia. Saya sebagai Panglima Tiga seringkali di medsos atau YouTube atau TikTok menanyakan legalitas diri saya sebagai Panglima Tiga dan suku apa saya. Mungkin di sini saya akan menjawab satu persatu pertanyaan saudara-saudaraku yang mungkin penasaran atau gimana. Saya juga sini sebagai Panglima Kijang, dan panggilan saya mungkin sudah nasional, bukan hanya di tanah Borneo, Kalimantan, Indonesia dan dunia sudah mengenal saya sebagai Panglima Kijang. Tapi memang kebanyakan netizen atau penggemar saya yang menyukai posting-postingan saya sebagai Panglima Tiga. Salah satu yang saya jawab pertanyaannya yang satu saya jawab masalah nama atau gelar Panglima Tiga. Nama gelar dan Panglima Tiga itu sebetulnya tidak terlalu masalah buat saya, tapi mungkin masalah buat netizen atau yang orang di sana. Saya jelaskan sedikit masalah gelar. Gelar itu juga munculnya bukan dari kehendak saya sebagai digelar sampai saat Panglima Kijang, tetapi itu digelar munculnya dari tokoh-tokoh masyarakat yang kemungkinan salah satu mereka mengambil gelar itu dan sebutan itu. Kenapa mereka menggelar itu ambil dengan nama Panglima Kijang? Karena ini satu, binatang hewan yang cerdik yang kita itu adalah Panglima Kijang. Itu salah satu mereka membuat gelar itu Panglima Kijang. Dan yang buat gelar juga bukan orang biasa, tapi tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh yang ada di Kalimantan. Dan gelar itu juga sampai hari ini melekat berkat sebutan beliau menyebut saya. Nah, kenapa dipertanyakan saya kenapa harus dengan Panglima Kijang? Saya sendiri bertanya. Karena gelar itu bahasa beliau, orang suka dengan kelakuan kita, sifat kita, dan disitulah muncul namanya gelar. Nah, dan gelar Panglima Kijang itu tidak melanggar tidak melanggar adat keturunan yang sakral yang sudah turun menurun dari adat budaya atau suku-suku lain. Kenapa? Karena itu nama hewan, tidak seperti nama Panglima A, Panglima B. Itu kan sudah sakral, itu tidak boleh kita buat di situ sebagai nama gelar orang yang tidak tutus di situ. Itu tidak boleh. Itu masukan mereka kepada saya. Dan nama itu juga nama pemberian mereka, orang yang punya kedudukan dan nama dan marwah yang sangat besar, akan saya hargai. Dan dengan berian mereka itulah nama Panglima Kijang berkembang sampai saat ini. Berkembangnya dengan saat ini sampai apapun itu sering ditanyakan, kok Panglima begini, kok Panglima begitu. Seorang Panglima saat ini bukan dia harus berperang, tetapi bilang beliau, Panglima saat ini dia harus bagaimana bisa membuat nyaman masyarakat, rakyat, dan merangkul seluruh agama, ras, dan budaya yang ada di Kalimantan. Nah, itulah Panglima Kijang cocok memegang jabatan atau nama gelar itu bahasa beliau.
Dan di situ juga tidak hanya dengan omongan, tetapi dengan kata-kata tertulis, atau memang ada diberi satu surat bahwa saya diberi gelar oleh ini dengan ini, diberi gelar ini dengan ini, itu ada. Tetapi mereka yang ingin mengetahuinya silahkan datang kepada saya, akan saya tunjukkan legalitas yang mereka berikan kepada saya. Saya tidak mungkin legalitas saya hambur-hambur di medsos atau di mana-mana di sosial media, itu namanya kurang elok. Nah, dan saya sudah berkoordinasi dengan mereka-mereka yang memberi jabatan mandat kepada saya. Gak usah dilayani, Pak. Kalau mereka ingin tahu, suruh datang. Datang, kita duduk, ini loh legalitas saya, oh ini SK saya, oh ini yang mengangkat saya. Nah itulah pesan-pesan mereka pada saya. Nah karena itu saya tidak terlalu menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu, karena seringkali pertanyaan itu hanya seoknum orang. Kita akan buka itu, yang menanyakan itu seperti kepala adat, perkumpulan, atau kesultanan atau kerajaan mana, ingin mengetahui silakan. Tetapi kalau untuk perorangan, mohon maaf, kita tidak membuat itu menjadi suatu mainan. Itu sangat sakral. Nah, diberikan oleh orang-orang yang dipercayakan, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tanah Kalimantan itu umumnya, untuk pengingatnya. Dan ini juga aku diberi hadiah komando sebagai panglima. Aku ada mendapatkan 3 tongkat komando. 3 tongkat komando itu, 1 tongkat komando aku mendapatkan gelar, dan di situ aku mendapatkan ibaratnya SK atau legalitas yang mereka berikan kepada aku dengan suatu perkumpulan besar, bukan perkumpulan abal-abal, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan itu ada 3 tongkat komando yang saya miliki, dan 3 tongkat komando, dan 3 tongkat komando itu, 1 tongkat komando itu gelar panglima. Jadinya selama 3 tongkat itu kumiliki, artinya saya mempunyai gelar 3. Nah, makanya saya setiap perjalanan saya membawa semua tongkat, karena di situ menunjukkan bahwa saya diangkat oleh suatu adat, suatu perkumpulan, suatu organisasi atau apa namanya, karena saya resmi diangkat mereka, dan itu bukan main-main, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya mereka yang bertanya-tanya itu silahkan datang. Itu ada nomor WA saya. Nah, nomor WA saya 24 jam aktif, bisa dihubungi, di calling saya, ketemu di mana boleh. Dan saya tidak akan buka di medsos legalitas saya, cukup mengetahui Panglima Kijang. Kalau ingin tahu lebih detail legalitas, silahkan datang, siapapun boleh, siapapun. Saya terbuka untuk umum supaya mereka mengetahui semua legalitas saya. Kedua, yang pertanyaan mereka yang sering muncul, yang kedua menanyakan suku, keturunan, rasku. Semua bisa kujelaskan, tetapi bukan di sini tempatnya. Itu masalah pribadi, masalah yang sangat sensitif bagi saya. Saya tidak akan buka di media sosial suku saya apa, ras saya apa, saya tidak akan buka. Tetapi kalau di situ mau ingin tahu, silakan datang, akan saya buka suku saya apa, keturunan saya apa, asal saya apa, silakan. Karena saya juga punya masyarakat yang baik dari pemerintahan, punya legalitas dan punya tata cara dan keturunan A, B, C, D, ada. Jadi saya bukan abal-abal. Nah, jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan A dan B, tetapi boleh ingin tahu, datang. Itu ada nomor saya, nomor WA saya itu jelas. Saya tidak akan lari, karena saya tidak akan buka di sini. Karena apa? Karena di sini tempat umum, bukan tempatnya saya mengubah legalitas saya, mengubah suku saya. Karena di sini saya sebagai Panglima Kijang ingin mengayomi seluruh masyarakat tanah Borneo, Kalimantan, dan Indonesia umumnya. Saya ingin menyatukan, tidak pandang bulu. 1, tidak pandang suku. 2, tidak pandang ras. 3, tidak pandang agama. Tidak, kita di sini bersatu. Selama kita tidak bersatu di dalam bumi
pemerintahan NKRI, kita tidak akan bisa apa-apa. Kita, apalagi kita menunjukkan ke muka bahwa kita tidak pernah harmonis, tidak pernah sinkron. Jadi ada orang yang memerlukan memanfaatkan kita akan hancur. Dan saya berdiri di sini, saya ingin merangkul semuanya, putra-putri terbaik yang ada di Indonesia. Dan kita, setelah kita bersatu, apa keinginan kita pasti akan terrealisasi. Itu salah satunya yang mungkin saya akan sampaikan. Kalau masalah legalitas pribadi saya, silahkan datang, siapa yang butuh, saya akan siap melayani. Dan nomor saya itu jelas, boleh dicatat. Nah, kalau misalnya tidak, boleh saya sebutkan di sini nomor saya 0812 59 09 5859. Namanya Panglima Kijang. Nah, itu. Jadi untuk legalitas saya siap menanggungjawabkan apapun. Yang tidak merasa senang silakan datang. Tetapi yang datang bukan orang biasa, tetapi orang yang berhak itu yang bisa melihatnya. Kalau hanya ibaratnya orang-orang biasa 1/2, saya mohon maaf, saya tidak layani. Karena tidak wajar legalitas saya, diri saya dibuka dengan orang yang tidak punya kedudukan atau jabatan. Itu salah satunya. Boleh dia melihat, seperti kayak kita ke pemerintahan, paling tidak lihat yang melihat legalitas kita kayak kepolisian, itu bisa. Tapi kalau sama-sama kita ngapain? Ada apa denganmu? Itu bahasa saya. Jadi di sini saya akan menjawab semua itu. Dan kenapa Panglima begini? Pertanyaan lagi. Itu kan di bawah Panglima kan pakaian yang kayak gitu, kayak gini. Nah, kita orang pribumi. Saya nih orang asli Kalimantan. Saya tidak tampak suku saya, tapi saya orang asli Kalimantan. Itu salah satu yang saya tekankan. Saya orang Kalimantan. Kalau kalian ingin tahu suku, jelasnya datang ke kemari, akan saya tunjukkan KTP saya, sisilah saya, keturunan saya, akan saya tunjukkan. Nah, tapi saya tidak akan jawab di sini. Kenapa saya selalu memakai atribut budaya seni? Saya ingin mengenalkan ke dunia bahwa budaya Kalimantan ini loh. Nah, budaya Kalimantan, dan budaya Kalimantan itu bukan kita pakai hanya satu acara. Kalau satu acara di situ saat itu mereka tidak menonton, tidak tahu.